Tren musik katanya selalu berputar dan buktinya ada di New Wave yang kembali kedengeran setelah diusung oleh 1975 dan sejenisnya. Tapi ada satu genre yang sampai sekarang belum kelihatan mereka akan menggetarkan tatanan selera dunia, yaitu musik ska. Dan lo kembali lagi ketemu sama gue Ricky Rahim di konten gue di mana gue banyak bahas tentang musik. Kali ini gue akan membahas tentang musik ska. Bukan sejarahnya, tapi ini perspektif gue tentang musik ska yang gue rindukan untuk kembali lagi. Jadi musik yang aslinya lahir dari Jamaika ini awalnya merupakan perkawinan silang antara reggae dengan rocksteady, terus kena fusion sana-sini, akhirnya jadilah musik ska yang kita dengar sekarang. Kalau gue bersentuhan dengan musik ska seingat gue di pertengahan 90-an. Dan kalau dari sejarahnya, musik ska udah ada dari tahun 1950-an dan hampir tiap 10 tahun sekali muncul dengan gelombang barunya. Dan kayaknya terhenti sementara di era 90-an ya. Setelah 90-an udah gak kedengeran lagi. Ya itu era dimana gue pertama kali denger. Dan puluhan tahun berikutnya belum ada tanda-tanda kebangkitan dari musik ska. Gue jadi meragukan teori yang bilang tren musik berputar. Apalagi di era sekarang dimana penikmat musik udah semakin tersegmentasi. Dan zaman sekarang gak ada lagi tuh dominasi salah satu genre. Semua punya pasarnya masing-masing. Dan kembali ke perjumpaan gue dengan musik ska. Gue masih SMP waktu itu. Dan gue dikasih denger musik ska pertama kali sama kawan gue yang beda umurnya 5 tahun lebih tua. Kalau gak salah yang pertama kali gue denger lagunya Rancid Time Bomb. Kesan pertama dengerin Time Bomb. Itu gue langsung rasa gila, asik banget nih beatnya. Udah gitu pasti gue ikutan pogo. Karena kan zaman dulu musik ska joget itu dibilang pogo dan adrenalin kencang banget tuh kalau lagi pogo. Dan di tahun segitu gue juga baru akil balik. Jadi apapun yang seru pasti akan gue jamanin. Dan ketika musik ska lagi naik eranya ya, bersamaan juga dengan musik Britpop yang lagi naik juga. Tapi sebenarnya musik Britpop lebih awal menginvasi selera musik di Indonesia, khususnya di kota-kota besar di Indonesia. Jadi bisa dibilang cinta pertama gue ya sama musik Britpop. Tapi di saat yang bersamaan gue selingkuh nih. Gue gak bisa menolak kenikmatan pogo yang diberikan oleh ska. Tapi ada satu hal yang gak nikmat dari musik ska, yaitu ketika pogo bagian ludah-ludahannya. Jadi gue pernah ikutan pogo, ludah-ludahan kena di tangan kanan gue. Gue cium sedikit, baunya minta ampun, habis itu gue gak mau lagi. Cemen banget. Yang gue inget dari ska adalah kocokan gitarnya yang bunyinya encet. Nah, kalau orang luar negeri bilangnya skat. Nah, karena bunyi itu yang membuat musik ini dinamain ska. Gue juga inget tampilan fashion yang diusung sama komunitas ska di tahun itu. Pakai setelan jas lengkap, pakai sepatu Doc Mart atau pantofel, terus juga pakai dasi kupu-kupu sama dasi panjang biasa, pakai topi fedora, kacamata hitam, dan yang paling gue inget banget adalah tentengan mereka bawa koper kantoran. Sampai sekarang gue masih menjadi misteri buat gue, siapa ya menginfluence mereka untuk bawa koper kantoran. Ada juga yang dandanannya yang pakai kemeja pantai dan celana pendek. Jadi kalau lo pengen diidentifikasikan sebagai anak ska, tinggal pilih aja yang mana yang ada di rumah ya, antara jas ataupun baju pantai. Dan di zaman itu buat gue agak sulit punya jas lengkap, jadi kayaknya paling gampang ya pakai kemeja pantai saat itu. Gue ingat juga zamannya Poster Cafe, ada kawan gue yang suka Britpop. Dengan alasan dia suka Britpop adalah banyak sekali cewek-cewek cantik, dan dia juga suka musik ska karena ya dia pengen bisa diterima sama teman-teman dia juga. Jadi pas band Britpop main, dia dandan kayak anak Britpop, rambut belah pinggir, pakai kaos ala-ala Damon Albarn, terus pakai celana bahan, sepatu kets, terus tas selempang yang sampai pinggang. Dan dia nikmatin pertunjukan musik Britpop sampai giliran tampil band ska, dia langsung berubah kostumnya pakai kemeja pantai sama celana pendek, terus dia pogo lah.
Emang teman gue ini ya, dari remajanya aja udah oportunis. Dan zaman di 90-an era dimana selera musik semuanya seragam karena yang mensuplai musik saat itu masih dikuasai radio sama TV. Belum ada internet sekencang sekarang, seluas sekarang. Dan gue tumbuh dengan selera yang sama dengan teman-teman sebaya gue, termasuk urusan musik. Jadi walaupun gue anak indie saat itu ya, alias anak Britpop, ska juga sangat gue nikmati racunnya. Jadi beberapa rilisan ska nempel banget di gue, mulai dari Sublime, The Mighty Mighty Bostons, The Specials, terus ada Operation Ivy, sampai rilisan lokal juga kena di kuping gue. Ada Waiting Room, UFO, Be Quiet, Jun Van Gang Fu, dan juga dari Arus Utama ada Galeri. Aku ingin menjadi orang yang terkenal. Ini bandnya Cindy Fatikasari yang merupakan manifestasi dari Nodap. Dan tentunya band yang bisa dibilang godfather-nya ska di Indonesia sampai sekarang, Tipex. Dan gue ingat di masa SMP pas gue mudik ke Sumatera Barat, terus di kampung gue tuh lagi demen banget sama ska. Ini gara-gara terjangkiti oleh virus genit. Single Tipex yang bikin dia sangat dikenal sampai sekarang. Dan seingat gue di masa itu di ranah musik underground, banyak yang menolak Tipex karena dicap terlalu pasar. Dan kesan yang gue tangkap saat itu, Tipex itu dianggapnya norak ya, untuk ya anak-anak underground saat itu. Dan seingat gue juga di zaman itu anak-anak arus kiri ya, asik arus kiri. Rasa idealismenya sama juga anti sama industri itu lagi kenceng banget. Dan pemikiran itu yang juga gue suntikan ke kepala gue. Ke kepala anak muda ini yang masih umurnya 13 tahun. Ya namanya juga anak muda ya. Pasti ada masa sotoy-sotoynya. Tapi ngelihat bagaimana masih tangguhnya ya Tipex sampai sekarang. Ini harus gue mengangkat trompet setinggi-tingginya untuk mereka. Karena konsistensi Tresno dan teman-temannya untuk genre menurut gue segmented dan musiman seperti ska. Tapi mereka berhasil relevan sampai sekarang. Mereka juga punya fan base yang loyal. Terus regenerasi penggemarnya juga terus berkembang. Dan masih ada terus sampai sekarang, hitsnya juga banyak banget. Selain Tipex, ada juga Shaggy Dog yang masih terus megang di genre ska sampai sekarang. Jadi salut untuk dua abang-abangan ini ya, abang-abangan skena ska. Sayangnya geliat ska di masa sekarang nggak mewabah kayak di tahun 90-an. Sampai sekarang belum kecium nih aroma ska bakal meledakkan skena. Saat ini hanya menyisakan beberapa pemain lama. Ya ada Tipex, ada Shaggy Dog. Mungkin Jun Van Gang akan kembali lagi, gue nggak tahu. Pemain lama ini masih tangguh berdiri, diserang dengan beragamnya musik-musik yang seru, yang bagus dari musisi baru zaman sekarang yang muncul hampir tiap hari. Kenapa banyak? Karena menurut gue semakin mudahnya teknologi, semakin canggihnya teknologi, proses rekaman udah makin gampang untuk sekarang. Dan ide-ide liar untuk bikin musik sekarang makin banyak muncul dari musisi-musisi Indonesia di zaman sekarang. Dan kemudahan ini juga ada sisi kurang baiknya menurut gue. Karena zaman sekarang susah nih cari lagu yang bisa everlasting, yang panjang umur hitsnya. Yang bisa jadi heavy rotation di radio misalnya diputar selama setahun. Udah susah banget. Karena lagu hits mau dari genrenya pop, rock, ataupun metal, ataupun apapun itu, umurnya gak bisa panjang, bisa langsung cepat tergantikan dengan lagu lainnya. Ya terutama di ranah pop ya, udah banyak banget. Selalu ada lagu hits baru, jadi umurnya rata-rata 3 bulan. Karena ya zaman sekarang untuk dapetin lagu-lagu bagus, udah mudah banget. Dengan DSP dan dengan internet semakin memudahkan dan semakin menciptakan peluang yang sama untuk setiap musisi di zaman sekarang. Jadi teori yang bilang tren musik akan terus berulang, itu benar nggak ya? Gue jadi meragukan. Dan sesungguhnya
musik ska dan hip metal. Kalianlah yang kutunggu bangkit dari tidur panjang untuk kembali mengguncang tatanan selera pasar. Itu dia pendapat gue tentang musik, dan gue lagi pengen ngebahas tentang musik ska. Terima kasih udah nonton konten gue. Kita ketemu lagi di konten gue berikutnya.